Tugas akhir atau sering disingkat TA adalah tugas yang diberikan kepada siswa kelas 12 terutama untuk mata pelajaran teknik produktif. Dari keseluruhan proses untuk kelas 12 adalah pembuatan PICE. Nah, ini adalah material awal dari PICE dan kemudian di sini ada identitas nomor. Ini adalah identitas berdasarkan kelompok. Nah, tujuan dari TA ini adalah siswa dapat membuat dari material awal sampai akhir dengan kompleksitas mesin yang berbeda. Misalnya satu pengerjaan proses itu dapat dikerjakan di 2 mesin atau bahkan 3 mesin. Nah, sekarang kita bahas tentang apa saja perangkat tugas akhir. Yang pertama adalah yang perlu kita lakukan adalah pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok ini berdasarkan kelas, ada TP1 sampai 4. Yang pertama untuk TP1 kita bagi menjadi 7 kelompok dengan kode kelompok A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Satu kelas itu ada 7 kelompok. Dan kemudian masing-masing kelompok memiliki anggota antara 4 sampai 5 siswa. Di sini 01, misalnya A1 itu kelompoknya nomor presensi 01, 02, 09, 10 dan 18. Ini diharapkan dalam 1 minggu itu siswa dalam praktek itu tidak satu session dalam kelompok ini. Misalnya nomor 1 sampai 5 sesinya semua tidak, tapi kita bagi berdasarkan session yang berbeda. Misalnya 01, 02 session test, 09 dan 10 itu session ikut, dan ini kita dasarkan pada penjadwalannya. Ini untuk anggota kelompok. Dan nanti biasanya yang kita pakai nanti ikut dan fresh mesinnya. Kemudian kita lanjutkan setelah kita bagi kelompok. Di sini ada bukti penerimaan material. Nah, setelah masing-masing kelompok kita bagi, ini adalah bukti penerimaan material dan bisa dicek dimensinya, diameter. Misalnya untuk hitam 4.1 nutball, dimensinya diameter 1 kali 25, jumlahnya 2. Ini nanti diharapkan dicek dan itu sesuai dengan ukuran. Kalau misalkan tidak sesuai dengan ukuran, itu bisa dikomplain dan akan kita upayakan untuk diganti. Nah, kalian sudah mendapatkan, ini adalah gambarnya, gambar itemnya, nanti disesuaikan dengan jenis material dan dimensinya. Setelah ada semua bisa dicentang. Kalau tidak ada, misalnya ini kurang, misalnya dimensinya kurang panjang, nah itu bisa digantikan pada kencangan. Nah, nanti bisa diserahkan di koordinator tugas akhir dan nanti diterimakan untuk ketua kelompok saja, itu cukup. Setelah menerima bukti, nah ini adalah perencanaan proses pengerjaan tugas akhir. Silahkan nanti dikerjakan. Di sini diharapkan kalian bisa menentukan penjadwalan pengerjaan berdasarkan session atau perputarannya. Nah, yang pertama di sini ada nutball, itu sessionnya LW. Ini adalah estimasi dari masing-masing item, ya, atau jumlah jam yang diizinkan untuk setiap pengerjaan. Misalkan lebih nanti disesuaikan dengan jadwalnya. Nah, misalnya di sini nutball jumlahnya 2, untuk sessionnya LW saja. Nanti di sini hari tanggal itu berdasarkan session, disesuaikan dengan anggota kelompoknya ini tadi, ya.
misalnya session debut tanggal berapa, nanti di pengerjaan diisi nomor absen, diisi dengan waktunya berapa jam. Ini di sini ada penanggung jawab dari masing-masing item. Ya, ini adalah perencanaan dari proses ini, nanti bisa berdasarkan pada siswa. Nah, kemudian setelah direncanakan, diproses, di sini ada monitoring progres pengerjaan tugas akhir. Misalnya tanggal berapa pengerjaannya sudah selesai apa belum, ditulis di progres. Misalnya nutball, nah ini baru memasukkan panjang. Ya, di sini kemudian proses kedua, finish 2 item. Nah, misalnya pertemuan yang kedua, dari kedua, apakah restart, jumlahnya berapa, finish, ini ditulis dengan tanggalnya. Ini untuk monitoring progress. Setelah monitoring progress, masing-masing benda, masing-masing dari proses pengerjaan, di sini ada inspection visit atau pemeriksaan benda. Ada produknya apa, part IC, kemudian part name-nya, nutball, misalnya itemnya berapa, 4.1, jumlahnya 2, kelompok TA nomor berapa, misalnya A1. Nah, ini workpiece, ini jumlahnya. Kalau 2 berarti ini ditulis 1, ini 2, kemudian standard size. Standard size itu ukuran-ukurannya yang dicantumkan, itu pasti ada toleransi, dicantumkan di sini. Kemudian inspection result. Inspection result itu adalah hasil dari proses inspeksinya. Kalau misalnya data ini harus diisi berdasarkan dengan keadaannya sebenarnya. Misalnya benda 1 misalnya masuk, ya ditulis masuk, kalau out ya ditulis out. Ya. Kemudian di sini dicantumkan measuring ID, tool ID atau identitas alat ukur yang ada di kamar alat. Silahkan nanti misalnya vernier caliper 150, kemudian MY itu mutu toyo nomor berapa, itu dicantumkan di measuring ID. Kemudian student, siapa yang mengukur, nah ini nanti ada konfirmasi. Nah, konfirmasi dari guru atau pembimbing TA. Ini untuk office. Kemudian format penilaian hasil produk atau tugas akhir. Ini ada nama siswa, ini masing-masing, ya masing-masing. Kemudian di sini ada kelas, nomor presensi. Yang pertama adalah kualitas. Kualitas nanti akan kita tanyakan dalam satu kelompok. Masing-masing siswa itu pengerjaannya apa, apakah merata pengerjaannya, kemudian apakah sukses pengerjaannya, itu akan kita nilai di sini berdasarkan nanti ada rubriknya. Ya, ini bobot kali nilai. Kemudian kalau ini dijumlah, kembalinya adalah 20. Kemudian assembling. Assembling ini adalah secara umum semua kelompok itu sama. Apakah dalam satu kelompok itu ya masing-masing part bisa diassembling dengan baik. Kalaupun tidak baik, misalnya dikerjakan untuk di tempat 4.1 itu tidak baik, ternyata mengganggu assembling, ya nanti penilainya sama, nilai assembling. Kecepatan masing-masing, kalau ini masing-masing pengerjaan dari siswa. Pengetahuan, ya pengetahuan, ini pengetahuan dalam pengerjaan. Biasanya kalau kita asumsikan pengetahuan itu cepat dan juga hasilnya baik, yaitu nanti berdasarkan kreativitas, ya ada keterkaitannya dengan kreativitas. Kemudian disiplin siklab dalam proses pengerjaan atau dalam kerja kelompok, ya keaktifan dalam kerja kelompok. Ini yang akan kita nilai, kemudian kita jumlahkan bobot kali nilai, kita jumlah dibagi 20 per